Jadi ketika bertemu yang finansialnya mampu, ya jangan kaget ketika harganya kami kasih mahal. Nggak mau ya sudah. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Lagi Pak, ini dari Rudi Sansun. Saya advokat SAI dan ikut LBH juga. Rata-rata klien kami mengaku tidak mampu, tapi jika diminta untuk buat surat mereka nolak. Bagaimana pengalaman Rumah Pancasila terhadap masyarakat seperti itu? Bagaimana cara membedakan antara yang mampu dan tidak mampu? Begini, di kami itu untuk membedakan yang mampu sama tidak mampu itu biasanya kami menanganinya dengan cara datang untuk melihat ekonominya di rumahnya, daerahnya. Oh, ini ternyata orangnya tidak mampu, ya sudah, jangan dimintakan bayaran. Jadi ada orang itu yang rumahnya bagus, berdiri megah itu, seperti ruangan kita ini. Tapi, Anda tahu enggak, dia sudah tidak punya kerja, ditinggal mati suaminya, dia hidup sama anak-anaknya. Anak-anaknya itu ternyata juga tidak kerja. Mereka makan itu dibantu sama lingkungan. Jadi rumah itu tidak berarti menentukan bahwa, oh, Anda itu hidupnya mapan, mampu, dan lain sebagainya. Kami ngecek. Nah, setelah ngecek itu tidak perlu ada surat apapun, kami bantu secara gratis. Jadi, seorang advokat ketika memberikan bantuan, itu tidak kemudian melihat orangnya mampu atau tidak terlebih dahulu. Biasanya untuk membedakan perkara mampu dan tidak, kita lihat. Kalau materinya tentang warisan, materinya tentang hak sesuatu yang hilang, gonogini, dan lain sebagainya, itu pasti mampu. Orang bercerai kalau datang minta bantuan pengacara berarti dia mampu untuk bayar. Cerai tidak boleh diberikan gratis. Karena dia bisa maju sendiri, perdata pun sama. Tetapi kalau di dalam lingkup pidana, ketika orang itu diperlakukan secara sewenang-wenang, umpamanya maling, umpamanya pengguna narkoba dan lain sebagainya, tidak mampu, kami bantu secara gratis. Pengalamannya seperti itu, sederhana. Untuk membedakan mereka gampang. Tapi kalau yang datang itu, ini Pak, perkaranya apa? Ada perjanjian hutang piutang berapa? Ini 10 miliar, saya akan nagih. Maka ya kami bilang, ya Anda harus bayar. Bayarnya berapa? 500 juta. Bayaran di kantor saya juga cukup mahal. Karena apa? Uang itu bukan digunakan untuk saya sama teman-teman saja. Itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, gerakan Rumah Pancasila yang ternyata banyak digunakan untuk apa? Untuk orang tidak mampu. Jadi ketika bertemu yang finansialnya mampu, ya jangan kaget ketika harganya kami kasih mahal. Tidak mau ya sudah. Kalau kemudian dia menanya, Pak, saya tidak mau bayar tapi saya minta solusinya seperti apa? Kami kasih solusinya. Ini loh seperti ini, silakan lakukan sendiri. Di kami tidak pernah untuk kemudian bilang dia tidak mau bayar kemudian kami tidak kasih solusi. Tidak. Kami kasih solusinya. Solusinya seperti ini, silakan Bapak kerjakan, atau Bapak cari pengacara yang lebih murah, yang mau menerima silakan. Kami kasih solusi. Banyak saya yang datang itu perusahaan-perusahaan, orang-orang yang cukup mampu secara materi, kemudian bertanya pada kami kasih masukan, mereka tidak tanda tangan kuasa, tidak ambil pusing kita. Makan minum dikasih sama Tuhan. Oke, baik. Nah, terima kasih banget Bang sudah dijawab. Oh, SAI itu Suara Advokat Indonesia. Oh, Suara Advokat Indonesia. Girsang. Ya. Oke, baik, terima Junifer, kasih. saya juga SAI. Oke, oh ya, oke. Pradi Jadi SAI. Mas Rudi Sansun, terima kasih sudah dijawab dengan jelas sekali tadi. Karena ini praktisi, jadi saya juga kebetulan ketua SAI untuk wilayah Semarang Raya. Oke. Jadi Suara. sama itu, kita satu. Apa yang diterangkan oleh Pak Yosef itulah cermin profesi advokat yang sesungguhnya gitu. Makanya bekerja berdasarkan kode etik dan komitmen pada kemanusiaan, dan oleh karena itu bukan gaji tapi honorarium. Honorarium itu penghargaan. Penghargaan yang setara itu akan dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang kecil. Tapi kalau memang orang-orang kecil yang tidak mampu, tidak bisa memberi penghargaan, ya sudah, kerja berdasarkan itikat baik gitu, berdasarkan panggilan profesi. Rumah Pancasila, lambang persatuan bangsa.